Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali hari ini untuk kuliah virtual komunikasi data dan jaringan komputer, tepatnya pada pertemuan ke-12. Jadi kita pertemuan ke-12 atau minggu ke-12. Jadi seandainya nanti ada skip libur, berarti pertemuannya terluncati ya. Jadi kalau Anda masuk ke Siakat, pilih saja materi yang ada di pertemuan 12. Nah, semoga hari ini kondisi kita sehat, kondisi kita fit, sehingga bisa mengikuti kuliah virtual ini nanti sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk setiap perkuliahan presensi ada di Siakat. Silakan Anda presensi di Siakat. Walaupun video yang saya kirimkan dalam bentuk record, tetap untuk presensi ada di Siakat. Walaupun Anda komen di YouTube, di kolom komentar, tapi lupa tidak absen atau presensi di Siakat, maka sistem tidak akan mencatat kehadiran Anda. Karena sekarang semuanya sudah tersistem, yang kerja adalah sistem. Saya hanya mengajarkan, saya hanya menyampaikan, sedangkan seluruh aktivitas, agenda dan lain-lain sudah sistem yang bekerja. Sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti cara kerja dari sebuah sistem yang ada di Siakat. Jadi saya tekankan bahwa setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah virtual, baik dengan saya maupun dengan dosen yang lain, saya anjurkan untuk presensi melalui Siakat. Nah, kebetulan untuk materi kuliah kita hari ini yaitu masalah Windows, sistem operasi Windows, di mana sistem operasi Windows ini akan kita gunakan, akan kita manfaatkan sebagai media server. Walaupun di dalam jaringan komputer dasar dulu pernah saya ajarkan model-model jaringan, yaitu ada client server, ada peer-to-peer, tetapi arahan kita, konsentrasi kita ke arah client server. Sehingga hari ini saya ajarkan untuk sistem operasinya adalah Microsoft Windows, karena nanti ternyata untuk yang Linux ada sendiri itu materi di jaringan komputer lanjut kalau nggak salah ya. Atau mungkin di mata kuliah sistem operasi ya. Sehingga kita seoptimal mungkin berusaha menghindari istilahnya benturan antar materi dalam beberapa mata kuliah. Sehingga hari ini saya ajarkan yang Windows Server. Nah, hari ini subtema kita adalah tentang instalasinya. Kebetulan saya nanti ada video yang bisa menjadi sedikit panduan cara instalasi Windows Server. Nah, di video saya nanti itu adalah instalasi Windows Servernya menggunakan instalasi Windows Server 2019. Nah, pada Windows Server 2019 ini nanti instalasi saya menggunakan media flash disk. Jadi booting awal dari instalasinya nanti dengan menggunakan flash disk, sehingga
instalasinya nanti bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena kalau menggunakan disk atau piringan itu dimungkinkan disk itu ada goresan. Nah, karena ada goresan, maka instalasi itu akan terhambat. Kalau untung, instalasi berjalan lancar walaupun ada sedikit hambatan, tapi kalau tidak untung, instalasi akan gagal. Nah, semacam ini yang saya antisipasi, sehingga cenderung saya menggunakan media flash disk. Nah, kalau ada kendala, ada pertanyaan yang sekiranya kurang bisa dipahami, atau mungkin dari pembahasan itu Anda kurang begitu istilahnya istilahnya ada kesulitan lah ya, silahkan langsung tanyakan melalui media live chat, sehingga bisa terpantau, sehingga saya bisa mengerti apa yang menjadi kendala dan kesulitan teman-teman semua. Untuk kuliah dengan saya santai saja, jangan terlalu tegang, jangan terlalu istilahnya tertekan ya. Sersan saja, serius dan santai ya. Jadi nggak usah tertekan, wah harus begini ya kan. Tugas yang saya berikan pun kemarin sifatnya opsional, hanya untuk melatih, hanya untuk istilahnya memperkuat pengetahuan Anda. Jadi tidak harus, kalau Anda laksanakan juga bagus, karena itu untuk menambah skill dari teman-teman semua. Tapi misalkan ada kendala dan ada kesulitan, tidak dilaksana pun tidak masalah. Oke, untuk hari ini sudah saya jelaskan untuk perkuliahannya. Anda nanti akan saya suguhi dengan sebuah video tutorial untuk instalasi Windows servernya, sehingga video ini bisa Anda putar ulang, video ini bisa Anda saksikan kembali kapanpun, dimanapun, dengan menggunakan media apapun. Bisa menggunakan PC, bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan tablet, bisa menggunakan laptop, dengan catatan bahwa media yang Anda gunakan harus terkoneksi dengan internet, karena videonya bersifat daring, sehingga mau tidak mau ya Anda harus pakai kuota. Nah, memang kondisi seperti ini ya harus kita terima dan kita jalani bersama-sama, karena memang kenyataannya, fakta di real lapangannya, kita masih bertarung, kita masih berkompetisi dengan virus corona atau COVID-19. Nah, untuk prolog hari ini saya sampaikan seperti itu. Semoga dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang saya tayangkan dalam video tutorial Windows 2019, nanti bisa Anda buat panduan, nanti bisa Anda jadikan sebuah referensi. Misalkan ada kekurangannya pun ya, teman-teman bisa mencari, teman-teman bisa menggali lebih dalam dengan mencoba dan mempraktekkan secara langsung. Begitu ya, saya harap kita semua hari ini dalam kondisi sehat, kita semua hari ini dalam kondisi fit, masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menunaikan ibadah puasa juga masih diberi kekuatan, sehingga perkuliahan kita bisa berjalan lancar dan tuntas. Silakan video bisa Anda saksikan untuk bahan dan acuan sebagai tutorial instalasi Windows Server 2019. Kali ini saya akan sharing informasi cara instalasi Windows Server 2019. Oke, yang pertama-tama kalian download softwarenya itu di Microsoft Volume License Service Center.
Ya, kalau misalkan kalian sudah beli softwarenya, kalian bisa download di sini atau bisa beli softwarenya di vendor-vendor seperti kayak Bineka atau yang lainnya. Itu kalau misalkan kita beli sekitar 400 ribuan. Tapi lebih baik kita ya download saja. Softwarenya di sini ada tersedia. Misalkan kalian beli Windows Server 2008, kalian tinggal pilih di sini, kemudian kalian download. Setelah di download itu bisa kalian mounting ke USB atau DVD. Kemudian di sini juga ada keynya. Oke, kali ini softwarenya udah saya mounting ke USB. Oke, kita langsung saja ya melakukan instalasi. Oke, kita booting dulu ya servernya. Reboot. Oke, sistem exit. Oke, sekarang kita masukin USB-nya ke server. Oh, sorry. Ini malah masuk ke Windows. Oke, kita restart dulu. Oke, pertama-tama kalian masuk ke boot menu. Oke, tunggu sebentar, prosesnya cukup makan waktu. Ketika server dinyalain. Sekarang kita pilih bootnya itu melalui phone USB 1 SanDisk. Oke. Oke, kita next. Install now. Nah, di sini kalian pilih mau instalasi Windows-nya menggunakan GUI atau langsung di sini tanpa GUI maksudnya. Kalau saya lebih baik pakai GUI. Karena kalau kalian tanpa GUI pasti akan kebingungan untuk codingannya. Misalkan kayak masuk ke folder, bikin folder, itu ada komen-komennya. Oke, di sini kita hapus semua partisinya.
Oke, sekarang kita pilih partisi yang ingin diinstal operating systemnya. Oke, next. Oke, kita tunggu berapa menit untuk proses instalasi.
Sepertinya proses instalasi sudah selesai. Seharusnya waktu udah 100% kita diarahkan untuk mengisi seperti username, masukin produk key. Tapi kali ini kenapa tidak ya? Saya tidak mengerti kenapa nggak diarahkan untuk masuk input seperti produk key minimal. Mungkin nanti di dalam OS nya kita akan masukin produk key-nya. Nanti kita akan coba. Oh, ada nih, disuruh masukin password tapi saya masukin produk kayak gitu. Oke, langsung finish ya, langsung ke finish. Oke, proses instalasi selesai. Do you want to allow? Oke. Oke, ini kita close saja. Oke, close. Sekarang kita masuk ke aktivasi Windows-nya. Kita coba tes untuk aktivasi Windows ya. Di sini Windows is not active. Oke, kita coba aktifkan. Kita masukin produk key-nya. Untuk produk key kita lihat di sini akhiran belakangnya itu harus J464C, tetapi ini enggak sesuai ya dengan produk key yang ada di volume license service center. Padahal saya download softwarenya itu di Microsoft volume license service center. Coba. Oke, ternyata error ya. The product key you enter did not work. Kalau misalkan cara seperti ini tidak bisa, kita harus menggunakan command prompt. Ketik cmd, kemudian klik kanan, run administrator.
kemudian kita ketikkan SNGR coba sorry kita uninstall dulu produk yang sebelumnya, kemudian kita masukin IPK SLMGR IPK, kemudian kita masukin produk nya yang tadi X. Enggak, pakai aja Pak handsetnya. Pelan ya. Hah? Pelan ya. Iya pelan-pelan. Terkeseng yang sama Pak. Oke, kita cek kembali apakah produk kayaknya sudah sesuai. Oke, kalau sudah kita enter. Instalasi produk bla 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 sukses ya. Kemudian langkah terakhir kita ketikkan SLMGR atau oke. Aktivasi Windows Server Standard Edition sukses. Kita cek kembali apakah sudah berhasil. Oke, ternyata sudah teraktivasi ya. Sekian tutorial dari saya.